Saya ingin ke Prof. Muzakir menyimak apa yang disampaikan Bang Henry tadi bahwa vonis sudah sesuai dengan fakta persidangan, kemudian juga hakim memiliki penilaiannya sendiri dan sudah sesuai dengan salinan dakwaan. Bagaimana Prof menanggapi ini? Ya, jadi kalau saya melihatnya ini ya, jadi kita melihatnya dalam proses persidangan ini karena ini perkara menjadi perhatian publik ya. Peristiwanya itu menjadi perbuatannya dari mulai ada sampai terjadi peristiwa pembunuhan itu menjadi perhatian publik live terus setiap hari di media televisi. Jadi kalau sekarang itu tiba-tiba terus kemudian beberapa kajian-kajian dilakukan, tiba-tiba masuk dalam ruang sidang itu akhirnya menjadi tiga pihak ya. Satu sisi jaksa, satu sisi penasihat hukumnya terdakwa dan kemudian hakim gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita melihatnya antara factual guilt, kesalahan-kesalahan secara faktual itu kayaknya belum tercover ke dalam legal guilt-nya. Sehingga apa yang peristiwa yang dialami pada saat itu ketika kita membaca hasil dan sebagainya melalui dokumen-dokumen yang beredar di publik begitu masuk sekarang ini kelihatannya menjadi berbeda gitu, situasinya berbeda gitu. Ya ketika itu berbeda inilah menjadi perhatian publik, sah-sah saja tidak harus apa istilah bahasanya harus membaca detail dari pembelaan atau putusan pengadilan yang memang belum bisa diakses publik. Jadi menurut saya ini menjadi tanda tanya besar tadi adalah awalnya sebelum peristiwa terjadi sudah menjadi perhatian publik. Pada saat peristiwa terjadi menjadi perhatian publik. Dan kemudian setelah peristiwa terjadi juga menjadi perhatian publik. Begitu masuk ke dalam sidang, hanya dalam satu yang disebut sebagai dakwaan itulah ya kemudian bergeser menjadi pasal 49 ayat 1 dan ayat 2. Ini menjadi anti klimaks lah. Kalau kita membaca kasus itu anti klimaks. Loh, kok endingnya seperti ini? Lantas kematian itu, kematian dari beberapa orang ini apa? Istilahnya motifnya. Bukankah dia tidak bermaksud berbuat jahat gitu? Dan dikejar bukan karena melakukan kejahatan. Saya kira ini apakah masuk dalam pertimbangan atau tidak dan seterusnya, ini menjadi perhatian publik di situ. Jadi kalau yang kemudian itu boleh itu tadi statement Bung Heri yang mengatakan bahwa lebih bagus mematikan, itu dalam bahasa perang ya. Dalam bahasa hukum tidak boleh. Law enforcement itu tidak boleh mematikan siapapun. Kami membela prinsip bahwa membunuh itu tidak boleh, kami menghukum mati boleh gitu ya. Jadi prinsipnya harus ada proses hukum gitu. Nah kalau ada alasan hukum seperti yang disampaikan tadi ya, seharusnya ya tadi sudah saya sampaikan sesungguhnya peristiwa yang mana yang membuat orang itu mengalami kematian seperti itu sebagai akibat dari reaksi terhadap karena adanya pembelaan terpaksa begitu. Dan kepolisian dan pihak polisi memiliki kewenangan untuk melakukan namanya tindakan melumpuhkan. Tak ulang lagi, melumpuhkan. Ya. Sehingga dengan demikian kalau itu dikatakan melumpuhkan itu sah di dalam hukumnya sah gitu. Tapi kalau dia melakukan pembelaan terpaksa, di mana letak terpaksanya dalam satu konteks ini? Gitu. Bang Henry Yosol langsung ditanggapi. Saya, ya. Oke, gini. Tadi Prof. Muzakir mengatakan dokumen yang beredar di publik antara lain ya. Jadi semua dokumen-dokumen yang dipungut jadi dari the man on the street ya itu pun masih kita bahas. Seperti misalnya dikatakan yang kukunya dicabut, dibakar, kan orangnya dilukai dan sebagainya, kemaluannya di sudut rokok dan sebagainya ya. Itu di persidangan kita sudah memeriksa ahli forensik yang memeriksa mayat dan sebagainya. Itu kita tanyakan, apa yang saudara temukan? Dia mengatakan menemukan bekas tembak. Dia mengatakan ini mati akibat dari tembakan. Ya. Nah, kita tanyakan, apakah saudara menemukan ada kuku dicabut? Tidak. Apakah saudara ahli juga menemukan adanya bekas luka bakar, luka lebam? Tidak. Lalu lantas kenapa kita masih harus mengikuti kata-kata dari orang-orang yang sengaja dilontarkan peristiwa-peristiwa semacam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sependapat bahwa dikatakan itu kecuali dalam perang. Oh tidak. Ini yang asas hukum yang victima enim domini in quam et melius solesterus officer. Ya. Di situ yang artinya daripada petugas yang mati, petugas loh.
bukan daripada anggota ya, yang mati, yang menjadi korban. Lebih baik penjahat yang menjadi korban. Itu artinya bukan untuk situasi perang, Prof. Ya. Kemudian ada lagi azas yang menyatakan praefinire melius esquam praeniri, ya artinya daripada didahului lebih baik mendahului. Itu juga tidak hanya berlaku untuk perang. Kemudian makanya saya menyayangkan ketika banyak pihak ya yang mengatakan bahwa ini nggak adil, ini nggak fair, sementara belum pernah membaca surat dakwaan. Dakwaan penuntut umum sendiri menyebutkan di dalam dakwaan mereka menyerang, kemudian mencekik, memukul, kemudian menjambak rambut, merebut senjata dalam keadaan terkokang, senjata semi otomatis dan sebagainya. Nah, ini semua sudah dipertimbangkan. Jadi salah kalau dikatakan hanya pertimbangan itu. Pertimbangan ini yang menonjol, yang menjadi perhatian publik. Jadi saya berharap pada semua pihak, saya ulangi lagi, yang belum membaca surat dakwaan, tidak mengikuti proses pemeriksaan perkara, bahkan tidak membaca berita acara persidangan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak membaca pledoi saya, jangan komentar. Akibatnya akan menyesatkan publik. Bang Hendrioso, kalau soal rekomendasi Itu Komnas HAM, Bang Hendrioso, soal rekomendasi Komnas HAM yang pernah menyebut bahwa kedua terdakwa tidak mengantisipasi dan mengindahkan prinsip-prinsip kehati-hatian karena kekuatan petugas dan korban tidak berimbang jumlahnya saat kejadian. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan secara matang di persidangan? Di persidangan dari Komnas HAM juga sudah diperiksa semua, sudah dipertimbangkan bahwa ini menurut versi Komnas HAM seperti ini pengadilan adalah lembaga untuk mengadili seseorang. Di sana sudah terbukti fakta adanya serangan seperti itu. Kalau dikatakan melumpuhkan, bagaimana bisa melumpuhkan kalau tangannya terdakwa ditarik begini, senjata sudah terkokang sejak dari TKP 1, kemudian ditarik nyaris patah seperti ini. Apa yang mau ditembak, mau dilumpuhkan, mau nembak kaki, itu meletusnya sendiri dia tidak tahu. Nah, ini yang harus juga fair gitu, jangan asal mencari, wah ini nggak adil, di mana letak nggak adilnya? Putusan ini nggak fair, di mana letak nggak fairnya? Oke, baik, coba kita tanyakan ke Prof. Muzakir, di mana letak tidak adilnya, di mana letak tidak fairnya? Silakan, Prof. Iya, saya ingin jelaskan begini, ya. Dalam satu peristiwa tadi saya sebutkan itu, yang disebut namanya pembelaan diri gitu ya. Pembelaan diri itu kan syaratnya di situ ada ancaman serangan, ya, yang datang secara tiba-tiba gitu ya. Tapi kalau Bung Heri tadi mengatakan bahwa, ini penjahat gitu. Ini kalimat penjahat itu dari mana? Apakah Laskar FPI itu penjahat? Salah, gitu. Begitu, Prof. Jadi kalimatnya itu harus jelas gitu. Kalau penjahat itu sudah memberi kualifikasi orang itu jahat. Oke, tapi baik. kalau saya jelaskan. Prof. Muzakir, nanti kita beri waktu kepada Bang Henry. Silakan Prof. Muzakir, dilanjutkan. Ya, prinsipnya begitu. Kalau itu ancaman pembelaan terpaksa, itu ada ancaman serangan seketika itu, dan itu hanya boleh namanya serangan dibolehkan itu hanya seimbang dengan kekuatan ancaman serangan itu. Ya, tidak boleh lebih daripada melebihi ancaman serangan itu. Yang kedua, baru boleh melebihi itu apabila terjadi kegoncangan jiwa yang hebat di dalam pasal 49 ayat 2. Ya. Nah, kata-kata kegoncangan jiwa yang hebat ini adalah karena sesuatu yang reflektif, gitu ya. Jadi bukan sengaja terus kemudian emosi, itu bukan termasuk di dalam bagian itu, gitu. Okay. Jadi kalau menurut pendapat saya dalam hubungan terkait dengan masalah yang disebut sebagai pembelaan terpaksa tadi, ya mestinya harus dijelaskan di dalam konteks ini situasi yang mendahului pada saat peristiwa terjadi dan akhir lanjutannya itu seperti apa sehingga bisa dideskripsikan bahwa itu adalah pembelaan terpaksa begitu. Oke, silakan Bang Henry melampaui ditanggapi. batas. Oke, saya bacakan ketentuan bunyi pasal 49 ayat 1 KUHP. Jadi supaya publik juga jelas, tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,
karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu. Saya jelaskan, dalam dakwaan jaksa loh, bukan dalam pembelaan saya hanya memperkuat bunyi dakwaan itu dan saya buktikan di persidangan. Ketiga orang anggota FPI ini, ya keempat orang itu yang ada di mobil, yang satu merebut senjata, yang satu nyekek, yang satu memukul, yang satu narik lagi ke sini. Halo, Bang Henry. Halo, Bang Hendrioso di Ningrat, apakah masih tersambung? Dari tadi gimana? Silakan Halo. Bang, tadi sempat terputus Bang sinyalnya, silakan dilanjutkan. Dari sampai di mana? Saya ulangi ya. Ya, silakan Bang Henry. Saya ulangi. Peristiwa yang terjadi di dalam mobil, si terdakwa Fikri Ramadan dicekek, dipukul, dijambak rambutnya, ditarik tangannya hampir patah. Mereka mau merebut senjata. Tembakan peringatan, mau tembakan kemana, orang tangan dikuasai mereka. Ditarik ke belakang nyaris patah ini, sehingga meletus ke arah situ. Kalau ini senjata lepas, maka nyawa si Fikri Ramadan yang terancam. Atau nyawa teman-teman yang lain terancam. Apakah itu tidak serangan yang dekat? Serangan yang tiba-tiba dan melawan hukum. Apakah tidak melawan hukum? Seorang mereka ditangkap dan mereka itu diduga melakukan tindak pidana karena dari situ mereka membacok mobil petugas, menembak mobil petugas, kemudian mereka memecah kaca mobil petugas dengan barang-barang bukti yang diajukan sendiri oleh jaksa. Dan uraian ini sama persis dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Lu lantas yang nggak fair itu di mana? Itu loh. Peristiwa yang mendahului, ya itu peristiwa yang mendahului. Apa orang seperti ini masih harus dihukum? Orang seperti ini masih harus dihukum. Baik, Coba Bang kita Henry. berpikir dengan nalar, jangan anu ya. Jangan kata karena orang ngomong begini ada kelompok radikal yang begini, persetan itu dengan kelompok radikal itu. Saya lawan mereka. Baik, poinnya sudah kami dapat Bang Hendrioso. Kita ke Prof. Muzakir. Ini ada pernyataan menarik juga dari kuasa hukum Laskar FPI yang sudah menduga sejak awal. Bahkan sejauh ini belum ada rencana untuk banding maupun mungkin pikir-pikir. Seperti apa ini Prof. Muzakir? Ya, saya kira itu begini. dukun Kita itu. kan lihat, Kalau udah menduga sebelum apa-apa itu dukun itu nggak berlaku sini. Baik, Prof. Muzakir. ya, saya ingin komentari begini. Jadi memang itu haknya setiap orang ya. Tetapi ini kalau dalam perkara pidana itu kan kewenangan banding atau kasasi itu atau banding atau kasasi ya, terutama kaitannya ini adalah kasasi ya. Itu adalah kewenangan dari jaksa penuntut umum ya. Kalau dalam teori sih nasib korban itu atas nama korban itu adalah ada di tangan jaksa penuntut umum. Kalau kalau jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terkait perkara yang dilepaskan ini, ya menurut saya itu bagus juga untuk diuji apakah proses-proses tadi sudah sesuai dengan hukum acara pidana atau belum, gitu ya. Jadi kalau tadi saya ngomentari sedikit Bung Heri tadi bahwa yang saya maksud dengan antefaktum itu dari awal kan ada sudah proses-proses sudah ada titik singgung antara pelaku dengan kalau tidak salah antara korban dengan aparat penegak hukum. Kan tidak salah di situ kan kalau kita baca melalui publik itu seperti itu gitu. Maksudnya adalah kalau itu pada awal itu sudah diberitahu, saya polisi, saya ini barangkali mungkin agak beda lagi. Kalau dulu saya membuat analisis ketika pada kasus yang itu juga sama. Apakah pihak kepolisian pada saat itu memberitahu bahwa kami polisi melaksanakan tugas dan sebagainya? Itu menurut saya catatan saya. Nah kalau itu polisi sudah memperkenalkan diri, saya polisi dan seterusnya, barangkali hak-hak kepolisian itu mulai muncul. Tapi kalau kepolisian tidak menunjukkan identitas tugas dan sebagainya, saya diam-diam nggak menunjukkan identitas itu bahwa dia telah melaksanakan tugas itu. Nah itulah menurut pendapat saya adalah mestinya harus diklarifikasi kembali itu bahwa diklarifikasi kembali bahwa apakah dia pada saat itu menunjukkan surat tugas atau tidak, atau tidak-tidaknya petugas itu atau tidak. Langsung bisa dijawab. Saya nggak punya waktu. Bang Hendrioso silakan langsung dijawab Bang. Oke,
Tadi hakim membacakan putusan dalam pertimbangannya disebutkan. Ketika mereka turun dari mobil, mereka mengatakan, kami polisi, kami polisi. Berarti ada. Itulah susahnya saya bicara dengan orang yang tidak nonton persidangan secara utuh, tidak membaca surat dakwaan, tidak membaca berkas perkara, tidak mengikuti pokok-pokok keterangan saksi di muka persidangan. Baik. Ini berapa orang saksi yang membenarkan bahwa mereka polisi, kami polisi. Berarti ada, Prof. Ada ya, masih salah juga. Oke, baik. Kita dapat poinnya, Bang Henry Yosodiningrat. Baik, terima kasih Bang Henry Yosodiningrat dan juga terima kasih Prof. Muzakir sudah bergabung bersama kami. Selamat petang semuanya. Yuk, makasih.